bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asifa akan menjelaskan mengenai ketidakpastian pengukuran menggunakan mistar, jangka sorong, dan raca digital. Di sini ada daftar isi. Yang pertama, slide pertama ada anggota kelompok. Slide kedua akan ada tujuan dan alat bahan. Lalu slide selanjutnya akan ada dasar teori dan prosedur pengerjaan. Slide keempat dan kelima akan ada hasil pengamatan, serta slide ketujuh akan ada analisis data, dan slide terakhir akan ada kesimpulan. Di sini ada anggota kelompok Asifa Silviasana, yaitu saya sendiri dan teman-teman saya yang ada di sini. Tujuan dan alat bahan. Untuk tujuan yaitu mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dan dapat diandalkan. Alat dan bahannya adalah menggunakan mistar atau penggaris, jangka sorong, kemudian ada neraca digital, dan koin 500 perak. Dasar teori dan prosedur pengerjaan. Dasar teori. 1. Kesalahan umum atau kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Yang kedua, ada kesalahan sistematik atau kesalahan yang disebabkan oleh alat tersebut atau lingkungan di sekitar alat tersebut. Kesalahan sistematik dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada kesalahan titik nol, kesalahan kalibrasi, kesalahan paralaks, dan kesalahan komponen alat atau kerusakan alat. Yang ketiga, ada kesalahan acak atau kesalahan yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan. Dibagi menjadi 5, yaitu radiasi gelombang elektromagnetik, fluktuasi tegangan listrik, kebisingan, gerak brom molekul udara, dan juga landasan yang bergetar. Pada prosedur pengerjaan, yang pertama, siapkan perlengkapan pengukuran seperti mistar, jangka sorong, dan juga neraca digital. Yang kedua, ambil koin 500 perak tadi untuk diukur menggunakan mistar, menggunakan jangka sorong, dan juga neraca digital. Ukur diameter dan juga ketebalan koin tersebut menggunakan jangka sorong dan juga mistar. Lalu, menggunakan neraca digital untuk menimbang massa dari koin. Dan yang terakhir adalah mencatat semua hasil pengukuran di buku tulis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Halo, saya Frida Hazaswiantari. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan hasil pengamatan dan juga data tunggal. Di sini kita menggunakan 3 alat pengukur. Yang pertama adalah mistar atau penggaris, yang kedua itu adalah jangka sorong, dan yang ketiga adalah neraca digital atau timbangan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil pengamatan data berulang. Yang pertama ada mistar. Cara mengukurnya yaitu diameter dan tinggi dalam satuan cm. Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali. Hasil pengukuran diameter dan tinggi dalam tiap percobaan adalah: percobaan pertama diameter sama dengan 2,7 cm. Tingginya yaitu sama dengan 0,25 cm. Percobaan kedua diameter sama dengan 2,7 cm. Lalu tingginya yaitu sama dengan 0,25 cm. Percobaan ketiga diameter 2,7 cm. Tingginya yaitu sama dengan 0,25 cm. Percobaan keempat yaitu diameter diameternya yaitu 2,75 cm, lalu tingginya yaitu 0,25 cm. Percobaan kelima yaitu diameter sama dengan 2,75 cm, tingginya yaitu 0,25 cm. Lalu selanjutnya yaitu ada jangka sorong. Sama saja mengukurnya diameter dan tinggi dalam satuan cm. Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali. Hasil pengukuran diameter dan tinggi dalam tiap percobaan.
adalah percobaan pertama diameter 2,71 cm, tingginya yaitu 0,4 cm. Percobaan kedua diameter sama dengan 2,61 cm, lalu tingginya yaitu 0,05 cm. Percobaan ketiga yaitu diameter sama dengan diameternya yaitu 2,645 cm, lalu tingginya yaitu 0,205 cm. Percobaan keempat diameter 261 cm, lalu tingginya yaitu 0,4 cm. Percobaan kelima yaitu diameter sama dengan 2,205 cm, lalu tingginya yaitu 0,4 cm. Lalu yang ketiga yaitu ada neraca digital, mengukur massa dalam satuan gram. Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali. Hasil pengukuran massa dalam tiap percobaan adalah: percobaan pertama 2 gram, percobaan kedua 3 gram, percobaan ketiga 3 gram, percobaan keempat 3 gram, percobaan kelima 3 gram. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang data analisis data MISTAR. Pada MISTAR telah dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali pada koin dalam perhitungan yang sama persis. Akan tetapi, data yang didapatkan tidak selalu tetap atau berubah pada pengukuran diameter koin menggunakan MISTAR. Namun, perubahan tersebut tidak terlalu jauh. Dengan begitu, kesalahan pada pengukuran yang mungkin terjadi adalah kesalahan umum. Nah, saya akan membahas lagi tentang analisis data, yaitu jangka sorong. Di mana jangka sorong ini kita harus menemukan skala utama dan juga skala nonius. Skala utama atau SU yang kita dapatkan itu adalah 2,7 cm. Lalu skala nonius atau SN yang kita dapatkan adalah 0,05 mm. Nah, 0,05 ini dikalikan 2 karena sini udah dari rumus yang di awalnya. Ya, jadinya SM itu sama dengan 2 kali 0,05 mm sama dengan 0,1 mm. Nah, 0,1 mm ini diubah menjadi cm. Jadinya 0,01 cm. Lalu 0,01 cm ini ditambahkan oleh SU-nya atau skala utamanya. Jadi 0,01 cm ditambah 2,7 cm. Jadi hasilnya 2,71 cm. Di jangka sorong juga kita telah melakukan percobaan sebanyak 5 kali. Percobaan yang pertama itu D-nya kita dapat 2,71 cm, H-nya kita dapat 0,4 cm. Percobaan kedua yaitu D-nya 2,61 cm dan H-nya 0,05 cm. Percobaan yang ketiga itu D-nya 2,645 cm, H-nya 0,205 cm. Percobaan keempat D-nya 2,61 cm dan H-nya 0,4 cm. Dan percobaan yang kelima D-nya 2,205 cm dan H-nya 0,4 cm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian kita akan memasuki slide analisis data mengenai neraca digital. Yang dapat kita lihat pada analisis data ini, pada percobaan pertama, koin bermassa 2 gram, sedangkan pada percobaan kedua hingga kelima, koin bermassa 3 gram. Jika dilihat dari perbandingan pada data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi kesalahan umum saat melakukan percobaan menimbang massa koin menggunakan neraca digital. Halo
saya Nifa. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya seperti yang telah kami lakukan, menggunakan penggaris sebagai media pengukur dapat terjadi kesalahan dalam membaca berupa kesalahan titik nol dan sebagainya. Kesalahan tersebut dinamakan kesalahan kalibrasi. Kemudian ada jangka sorong. Menggunakan jangka sorong dapat terjadi kesalahan apabila orang tersebut tidak dapat menggunakannya. Kesalahan tersebut dinamakan kesalahan umum. Lalu ada neraca digital. Apabila seseorang dapat menggunakan neraca digital, maka perhitungannya akan tepat. Alat-alat ini dapat menghitung ketebalan benda, diameter benda, dan berat suatu benda. Saya wassalamualaikum bro.